Pemirsa, Pasar Modal Indonesia genap berusia 49 tahun pada 10 Agustus 2026. PT Bursa Efek Indonesia telah memancang target kinerja hingga 2030. Beberapa di antaranya adalah mengumpulkan kapitalisasi pasar 30.000 triliun rupiah hingga masuk dalam daftar 10 besar jajaran bursa terbesar di dunia. Perjalanan pasar modal Indonesia memasuki babak baru sejak kembali diaktifkan pada 10 Agustus 1977. Hampir 5 dekade kemudian, pasar modal berkembang menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional. Di tahun 2026, jajaran Direksi Bursa Efek Indonesia mematok target membawa pasar modal Indonesia masuk dalam 10 bursa besar dunia dalam 4 tahun ke depan. Salah satunya adalah kapitalisasi pasar yang naik 2 kali lipat dari target 2025, yakni sebesar 30.000 triliun pada tahun 2030. Telah menetapkan goal statement, yaitu kami akan membawa Bursa Efek Indonesia menjadi bursa kelas dunia untuk manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Dengan dukungan 4 pilar tadi, Bapak, Ibu, rekan-rekan media, kami telah menetapkan target Bursa Efek Indonesia pada tahun 2030. Yang pertama adalah target kapitalisasi pasar menjadi 30.000 triliun. Target lain yang juga ingin disasar adalah perusahaan tercatat menjadi lebih dari 1.100 perusahaan. Sedangkan pada tahun 2025 ada 956 perusahaan tercatat. Jumlah investor pasar modal mencapai 35 juta investor di tahun 2030 atau naik 20,3 juta investor pada tahun lalu. BEI juga menargetkan rata-rata nilai transaksi harian mencapai 31 triliun rupiah. Angka ini juga meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat 18,1 triliun rupiah per hari. Untuk mencapai target tersebut, BEI telah menetapkan 4 sasaran strategis, yaitu pertumbuhan bisnis transaksi, pengembangan bisnis non-transaksi, peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan tercatat, serta perluasan inklusivitas bagi investor. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, untuk membahas bagaimana Bursa Efek Indonesia membidik target 2026 dan apa saja tantangan ke depan, kita akan berbincang bersama Direktur Anugerah Mega Investama, Hans Kwi. Pak Hans, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Leo. Ya, Pak Hans, Bursa Efek Indonesia menargetkan dirinya masuk dalam 10 bursa terbesar atau terutama di dunia. Menurut Anda itu masuk akal atau seperti apa, Pak Hans? Ya, kita pikir masuk akal ya, karena pertama jumlah penduduk kita kan termasuk 5 besar di dunia. Gitu. Yang kedua adalah kita adalah negara berkembang yang sebenarnya potensinya sangat besar ya untuk bertumbuh. Kemudian ekonomi kita adalah salah satu yang pertumbuhannya paling tinggi saat ini di dunia ya, dengan pertumbuhan lebih 5%-an. Nah, ini semua faktor yang menyebabkan kita berpikir bahwa ke depan memang investor itu baik asing itu akan cenderung bergerak masuk ke Indonesia. Nah, dengan kondisi Indonesia saat ini, jumlah penduduk yang besar, kemudian kita memasuki periode bonus demografi, di mana anak-anak muda kita sekarang sangat aktif berinvestasi di pasar modal, sehingga kita pikir target itu kemungkinan besar bisa kita raih, apalagi itu target 5 tahun ya. Saat ini aja investor kita mungkin 28 juta investor gitu ya, dan terus naik gitu. Jadi harusnya kita bisa mencapai target tersebut. Pertanyaannya Pak, kalau saya lihat data SID, pemegang rekening tunggal, single identity number itu tercatat 30.274.000 dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang sekarang sekitar 285 juta. Artinya kan masih jauh dari yang kita harapkan sebetulnya. Apa mungkin Pak Hans dalam waktu 4 tahun dari sekarang di 2030 kita meningkatkan katakanlah misalnya 2 kali atau 3 kali dari 30 juta itu Pak Hans, karena kalau kita lihat
apa yang terjadi khususnya di tahun ini kan mungkin akan membuat orang yang belum masuk bursa menjadi tidak terlalu berani, Pak Hans. Bagaimana, Pak? Iya, jadi kalau kita lihat sebelum COVID ya, dulu nasabah kita nggak banyak jumlahnya ya, investor di pasar modal. Tapi dalam beberapa tahun generasi COVID datang, kemudian kita juga harus melihat bahwa kita didukung juga oleh media sosial, ya, media sangat berperan di sini. Ya, kemudian Gen Z ya, Gen Millennium, Gen Z dan Gen Alpha ini sangat connect dengan informasi gitu, sehingga kita lihat pertumbuhan jumlah investor kita meningkat sangat pesat dalam periode berkali-kali lipat naiknya ya dalam periode yang sangat pendek gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat, memang tahun ini pasar kita nggak terlalu wah sekali gitu dibandingkan pasar lain. Fenomena ini udah terjadi sebenarnya dari tahun 2025 ketika ada booming AI dan semikonduktor ya, chip segala itu ketika mereka booming, kita melihat bahwa Indonesia dan India ini adalah dua negara yang tidak terlalu banyak atau sangat minim perusahaan teknologinya AI dan semikonduktor tadi gitu, sehingga kita ditinggal oleh investor. Tapi 2025 tertutup karena banyaknya saham konglo yang bergerak naik. Nah, 2026 kita ada kasus MSCI ya, itu menyebabkan saham konglo tertekan turun, dan di tengah memang rotasi itu memang berlanjut ya, sehingga pasar kita tertekan turun. Tapi sesudah otoritas kita melakukan reformasi pasar modal, sebenarnya resiko kita untuk turun ke frontier market yang diancam MSCI itu kan udah menghilang gitu ya. Nah, kemudian sekarang pasar sedang rotasi kembali. Ya, saham AI itu punya beberapa kendala. Yang pertama, capex-nya terlalu besar. Sekarang capex itu nggak cuma dari arus kas bersihnya aja, tapi mereka melakukan pinjaman. Orang mulai bertanya-tanya, bagaimana kelanjutannya? Nah, karena valuasinya udah mahal, ditambah dengan belanja yang terlalu besar, ini goyang pasarnya. Nah, dana ini kembali rotasi lagi, balik ke pasar kita dari bulan lalu. Jadi kita lihat IHSG kita mulai bergerak naik. Berangkat dari itu, harusnya pasar Indonesia tetap menjanjikan. Pak Hans, kalau Anda lihat sebetulnya ketika kita bicara bursa dunia ya, mungkin terlalu jauh, tapi saya harus sebutkan juga Dow Jones. Kemudian kita lihat juga yang dekat kita, Nikkei, Tokyo, Hang Seng, Hong Kong, mungkin juga Singapura. Kita melihat ada banyak peran dari investor asing di dalam masing-masing bursa di sana. Ketika sekarang kita lihat di Bursa Efek Indonesia, mungkin investor asing amat sangat sedikit. Saya tidak mau sebutkan angkanya supaya kita tetap bersemangat. Bagaimana kemudian Bursa Efek Indonesia dalam 4 tahun ke depan bisa masuk menjadi 10 bursa global terbesar, Pak? Iya. Pasar itu ada periode-periodenya ya. Jadi kalau kita melihat pasar Indonesia itu kita punya beberapa kendala. Pertama, kita memang membutuhkan lebih banyak perusahaan besar yang IPO. Emiten maksudnya ya? Jadi perusahaan-perusahaan besar. Iya, emiten. Karena saat ini kita perusahaan besar kita yang dilirik asing itu kan cuma seperti BCA, Mandiri, BRI, BNI, Astra, Telkom, itu yang besar-besar. Ya, relatif jauh daripada yang lain gitu. Nah, kita butuh perusahaan besar mau go public. Nah, kita sekarang banyak perusahaan kita yang bagus-bagus sebenarnya, fundamentalnya bagus, tapi mereka belum melantai ke bursa. Kenapa? Biasanya kalau kita lihat dari teori struktur modal sendiri, baik itu pecking order hipotesis maupun trade-off teori, itu memang urutan mereka untuk memakai pendanaan IPO itu di ujung. Jadi kalau perusahaan yang profitnya besar sekali, dia cenderung nggak akan menuju IPO karena tidak perlu tambah modal lagi. Nah, oleh karena itu target bursa ini juga perlu didukung pemerintah. Pemerintah perlu bersama-sama dengan otoritas di pasar modal kita untuk memikirkan berbagai insentif untuk mendorong lebih banyak perusahaan-perusahaan besar kita yang berfundamental bagus itu untuk melantai di bursa. Nah, apa manfaatnya bagi Indonesia? Pertama, kalau perusahaan besar melantai,
biasanya mereka menjadi lebih transparan sehingga pajak yang dibayarkan itu lebih tinggi bagi negara. Yang kedua, ketika kinerja mereka bagus, itu dibeli investor yang retail gitu ya, ini bisa menjadi transfer kekayaan pada masyarakat. Yang ketiga, ketika perusahaan itu go public, dia punya akses pendanaan yang lebih besar, dia bisa ekspansi bisnis, ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karena itu, kita memang butuh juga dukungan dari pemerintah. Karena apa yang dilakukan di pasar modal udah bagus, tapi kalau didukung lagi pemerintah lewat insentif seperti pajak, perizinan, dan lain-lain, itu tentu akan membawa pasar kita lebih besar. Pak Hans, saya mau men-summary apa yang disorot oleh MSCI dan FTSE Russell terhadap Bursa Efek Indonesia. Yang beberapa yang penting adalah soal transparansi struktur kepemilikan saham. Beneficially owner-nya masih belum jelas menurut mereka. Kemudian juga high shareholding concentration. Ini konsentrasi kepemilikan yang sangat tinggi di sejumlah emiten. Kemudian juga ini mungkin masalah klasik sejak ada Bursa Efek Indonesia yang dulu Bursa Efek Jakarta ya Pak Hans, terkait dengan coordinated trading, perdagangan terkoordinasi. Bahasa sederhananya goreng-menggoreng saham. Ini masalah-masalah yang sudah diatasi dengan baik, sehingga kemudian Bursa Efek Indonesia bisa masuk 10 bursa global di tahun 2030, atau Anda lihat masih banyak yang harus diperbaiki lagi, Pak Hans? Ya, jadi kalau kita lihat yang mereka permasalahan itu kan free float-nya ya. Jadi free float-nya itu mereka ragu, benar nggak ini free float-nya sebanyak ini. Nah, otoritas kita udah menjawab itu. Pertama, data kepemilikan saham itu sampai 1% dibuka. Jadi biasanya orang itu kalau menyembunyikan free float itu karena 7,5%, dia simpan aja seandainya di tempat saudara kita atau ada teman kita simpan seandainya 4% satu, yang kedua 4% lagi. Karena tadinya di bawah 5% dia nggak terbuka. Sekarang setelah didorong ke 1% itu terbuka. Kalau dia mau taruh di bawah 1% itu dia butuh lebih banyak nama. Yang kedua, yang mencurigakan itu kan kadang-kadang klasifikasi sahamnya itu perlu didetailkan ya supaya ketahuan ini pemiliknya mana. Itu udah dibuka juga. Yang ketiga, kita juga kasih HSC gitu ya. HSC ini sebenarnya kita memberitahu dia dan itu udah jelas disortir pada saham-saham yang punya kapitalisasi pasar di atas 10 triliun, kemudian ada masalah price impact itu kita sortir di sana. Nah, keluar saham-saham yang punya HSC tinggi. HSC ini menunjukkan saham-saham yang terkonsentrasi. Nah, saham-saham terkonsentrasi ini artinya free float-nya nggak real. Yang kedua adalah lebih rawan mengalami trading tercoordination ya yang disebut oleh MSCI. Jadi dengan adanya HSC yang dilakukan dan diupdate oleh otoritas kita secara berkala, sebenarnya masalah kekhawatiran MSCI itu udah terjawab gitu. Jadi kita nggak terlalu khawatir lagi bahwa MSCI akan menurunkan pasar kita ke frontier market. Tapi faktanya kan Pak Hans, MSCI mengatakan bahwa memperpanjang penilaian, dia tetap mempertahankan tidak menambah saham Indonesia ke MSCI Investable Market Indexes sampai November 2026. Kalau dianggap perbaikan atau keterbukaan kepastian free float kepemilikan saham yang sesungguhnya itu belum memenuhi syarat, membuka kemungkinan MSCI konsultasi untuk perubahan status dari emerging ke frontier market. Ini masih tetap dinyatakan MSCI. Ini masalah menyelesaikannya seperti apa Pak? Supaya kemudian kita bisa optimis Bursa Efek Indonesia memang bisa masuk 10 bursa global Pak Hans. Ya, jadi kalau kita lihat MSCI itu, kalau kita lihat negara yang dia freeze, itu biasanya butuh waktu 1 tahun lebih baru dia buka. Jadi kita itu di freeze-nya di Januari, biasanya dia 1 tahun lebih. Ini historical dia gitu. Yang kedua, kita melihat bahwa MSCI ini nampaknya butuh waktu. Dia kan, kita udah kasih dia data terbuka cukup banyak, dia kan handle banyak negara. Jadi dia harus meng-apply metodologi data kita ke dalam sistem dia untuk menilai lagi pasar saham kita gitu. Nah, yang ketiga, sebenarnya MSCI itu adalah index provider yang indeksnya ini banyak dipakai oleh passive fund. Nah, investor asing yang masuk ke Indonesia tidak semuanya passive fund, lebih banyak juga active fund gitu. Nah, kita udah melihat ketika Indonesia di freeze sendiri,
Ya, kita masih di freeze dan mungkin baru November baru ada peluang kita dibuka. Tapi di bulan Juli pasar kita udah bergerak naik gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa selama Indonesia di freeze pasar kita nggak bisa naik, asing nggak bisa masuk ke kita. Karena bulan Juli itu dana asing udah masuk, artinya passive fund udah bergerak masuk ke kita. Mengingat pertama valuasi Indonesia udah murah, yang kedua mereka udah underweight di Indonesia sehingga mereka masuk ke kita. Sehingga kalau kita pikir bahwa MSCI itu cuma masalah waktu dia membuka freeze kita. Kita harap apa yang dilakukan oleh otoritas bursa, Pak Hans, benar-benar bisa membawa Bursa Efek Indonesia membaik, kemudian juga bisa mencapai target yang dicapai. Terima kasih Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kueh sudah mencerahkan kami. Pak Hans, terima kasih. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.